Hai guys, kembali lagi di channel Uka Family. Makasih ya buat yang udah klik video aku. Semoga diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Di video kali ini aku akan membawakan alur drama Korea yang berjudul Love Andante. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai ketika seorang pria melakukan perjalanan ke sebuah desa dekat pantai. Sementara itu, ada berita di TV bahwa Korea Selatan dan Utara bersama-sama membangun sebuah desa bernama Paeju Village. Setelah 70 tahun lamanya, akhirnya Korea Selatan dan Utara sepakat untuk mendirikan desa bersama. Desa Damai kini sudah dihuni warga, namun ini masih percobaan untuk 1 tahun ke depan. Ada seorang lelaki bernama Lim Joo Hyung datang untuk tinggal di desa Damai. Ia langsung dikerumuni para wartawan karena ia adalah seorang pianis terkenal. Ketika dia tiba di rumah barunya, Lim Joo Hyung tampak seperti seorang perfeksionis. Bahkan saat para pengantar barang membantu memasukkan piano ke dalam rumahnya, ia sangat protes karena takut pianonya lecet. Hal itu membuat para pengantar barang jadi kesal dan langsung pergi. Lim Joo Hyung tidak kuat mengangkat pianonya ke dalam rumah. Lalu ia malah memainkan pianonya yang masih di halaman dan jadi tontonan para tetangganya. Tak lama, ada seorang wanita bernama Kim Joo Hyun yang merupakan tetangga Lim Joo Hyung menghampirinya. Dan sangat antusias, karena tahu kalau Lim Joo Hyung adalah pianis terkenal. Namun Lim Joo Hyung tidak merespon Kim Joo Hyun dengan baik. Sementara itu, ada rombongan penduduk Paeju Village yang berasal dari Korea Utara yang mengalami kendala di perjalanan karena busnya mogok. Lalu mereka memutuskan untuk berjalan kaki saja menuju Paeju Village. Hingga akhirnya, mereka sampai di Paeju Village pada malam hari. Salah satu penduduk dari utara yang pindah adalah putri seorang asisten besar komando militer bernama Hana Gyeong. Dan ia didampingi seorang lelaki yang merupakan orang kepercayaan ayahnya bernama Kyung Ho. Kwangirang sampai ke konsultalika. Setelah Hana Gyeong masuk ke dalam rumah, tapi rumah yang dimasukinya adalah rumah Lim Joo Hyung. Dalam keadaan gelap, Lim Joo Hyung yang baru keluar dari toilet mengira Hana Gyeong adalah hantu. Ia jadi sangat terkejut. Lim Joo Hyung sampai berdarah hidungnya karena ditendang oleh Hana Gyeong. Lalu mereka coba didamaikan oleh para pengurus dari desa Damai. Mereka saling berebut rumah yang ditempati. Tapi para pengurus mendapatkan fakta yang mengejutkan. Kalau ternyata di dalam data informasi penduduk mereka berdua ditulis berstatus suami istri. Para pengurus coba mencari jalan keluar dari masalah ini agar mereka tidak disalahkan. Mereka memiliki ide untuk coba menyatukan Lim Joo Hyung dan Hana Gyeong. Kemudian para pengurus coba menjelaskan pada Lim Joo Hyung dan Hana Gyeong kalau memang ada kesalahan pada data mereka. Dan pengurus bilang sudah tidak ada rumah kosong lagi, semua sudah terisi. Jadi pengurus meminta Lim Joo Hyung dan Hana Gyeong untuk menerima tinggal di satu rumah yang sama demi terjaganya proyek desa damai ini. Lalu Lim Joo Hyung setuju saja demi kelangsungan desa damai. Namun Hana Gyeong masih belum mau untuk menyetujuinya. Tapi saat Hana Gyeong teringat janji yang ia buat dengan ayahnya sebelum memutuskan tinggal di desa damai, ia pun jadi berubah pikiran dan menyetujui untuk tinggal di rumah yang sama dengan Lim Joo Hyung. Hana Gyeong juga mau meminta maaf pada Lim Joo Hyung karena tadi telah menendangnya. Setelah di rumah, Hana Gyeong dibuat kesal lagi karena kamar utama sudah ditempati oleh Lim Joo Hyung. Di sisi lain, Lim Joo Hyung sedang memeriksakan kondisi matanya yang terkena tendangan Hana Gyeong tadi. Tapi Lim Joo Hyung tidak jujur pada dokter kalau luka yang didapatnya karena terkena tendangan. Sesampainya di rumah, Lim Joo Hyung terkejut karena kamar utama yang ia tempati telah diambil alih oleh Hana Gyeong. Bahkan barang-barangnya ditelantarkan oleh Hana Gyeong di kamar yang belum ada tempat tidurnya. Ketika Lim Joo Hyung memeriksa biola milik Hana Gyeong, ia kaget karena Hana Gyeong tiba-tiba muncul.
Dan saat Lim Jo-hyung akan tidur, ia mengeluh karena tidak memiliki tempat tidur dan harus tidur beralaskan selimut saja. Pagi harinya, Han Na-kyung lari pagi bersama Kyung-ho. Saat itu mereka bertemu dengan Kim Joo-hui yang sedang membuat video. Namun Han Na-kyung langsung menjauh, dan hanya Kyung-ho yang merespon Kim Joo-hui dengan baik. Ketika baru bangun tidur, Lim Jo-hyung mengeluh punggungnya sakit pada Han Na-kyung. Tapi Han Na-kyung menanggapinya dengan jutek. Tak lama terdengar pengumuman kalau nanti malam akan ada pesta perayaan untuk para warga desa damai yang akan diadakan di depan halaman rumah Lim Jo-hyung. Lalu diumumkan juga kalau Lim Jo-hyung perwakilan dari selatan akan memainkan piano dan Han Na-kyung sebagai wakil dari utara akan memainkan biola. Mendengar pengumuman itu, Lim Jo-hyung langsung protes pada Pak Park selaku pengurus dari selatan. Karena ia tidak bersedia memainkan piano untuk pesta nanti malam tanpa pemberitahuan terlebih dulu. Lalu Han Na-kyung juga datang untuk protes karena tanpa meminta persetujuannya lebih dulu, ia tidak mau memainkan biola di pesta nanti. Ia menganggap itu tidak etis. Kilas balik saat para petugas yang mengurus data perekaman warga di desa damai tanpa sengaja menjatuhkan minuman dan mengenai keyboard komputer. Dan itu membuat ketidaksengajaan terpencetnya tombol pada data Lim Jo-hyung dan Han Na-kyung jadi berstatus sebagai suami istri. 저게 먼저 시작하면 내가 맞추겠습니다. Saat Lim Jo-hyung dan Han Na-kyung protes akan pengumuman yang dilakukan Pak Park, Pak Park berusaha membujuk mereka dengan menceritakan kisah tentang kakeknya yang merupakan warga negara Korea Utara. Pak Park nampak bersedih ketika bercerita. Lalu ia diikuti pengurus desa damai lainnya memohon pada Lim Jo-hyung dan Han Na-kyung agar mereka bersedia memainkan piano dan biola di acara nanti malam. Pada sore harinya, semua warga desa damai satu persatu datang ke tempat acara. Masing-masing orang membawa makanan yang mereka bawa dari rumah. Para warga, baik itu dari selatan maupun utara, bisa membaur. Lalu para warga saling memperkenalkan diri dan profesinya masing-masing. Tapi hingga malam tiba, Lim Jo-hyung tidak datang juga ke tempat acara. Lalu Pak Park coba menemuinya di rumah. Lim Jo-hyung ternyata berubah pikiran dan tidak mau memainkan piano dengan situasi seperti sekarang. Namun Pak Park tidak pantang menyerah untuk membujuk Lim Jo-hyung. Akhirnya pertunjukan piano dan biola yang dimainkan oleh Lim Jo-hyung dan Han Na-kyung dimulai. Mereka berdua kompak memainkan musik dengan nada yang selaras. Para warga desa damai dan seluruh pengurus bergembira bersama menikmati pertunjukan musik yang diiringi dengan nyanyian dari Pak Park. Selesai melakukan pertunjukan musik, Lim Jo-hyung menggenggam tangan Han Na-kyung untuk berterima kasih pada para warga. Saat itu, tiba-tiba listrik di desa damai padam, disertai dengan bunyi sirine yang terdengar. Mereka mengira ini adalah pertanda adanya perang, dan membuat Lim Jo-hyung ketakutan sampai bersembunyi di bawah pianonya. Tapi ternyata dugaan mereka salah. Listrik padam dan adanya suara sirine karena ada seekor rusa air yang terjebak di sisi perbatasan utara yang menyebabkan aliran listriknya terganggu. Ketika Lim Jo-hyung pulang ke rumah, ia melihat Han Na-kyung sedang membersihkan biolanya dengan penerangan sebuah lilin. Lim Jo-hyung berkata kalau permainan biola Han Na-kyung tadi bagus, namun Han Na-kyung menanggapinya dengan datar. Saat itu Lim Jo-hyung dibuat syok karena Han Na-kyung menggunakan piring kecil kesayangannya sebagai alas lilin. Lalu Lim Jo-hyung melepas lilin dari piring dengan sembarangan sampai tangannya terkena lelehan lilin. Melihat itu, Han Na-kyung langsung menarik Lim Jo-hyung dan membawanya untuk menyiram tangannya yang melepuh dengan air keran. Lim Jo-hyung jadi terpana melihat wajah Han Na-kyung dari dekat. Pagi harinya, ketika Lim Jo-hyung sedang membuat kopi, tiba-tiba perutnya terasa sakit. Namun di toilet masih ada Han Na-kyung. Jadinya Lim Jo-hyung pergi keluar untuk menumpang toilet di kantor pengurus desa damai. Setelah pulang ke rumah, Lim Jo-hyung dibuat kesal lagi karena kopi yang ia buat telah habis diminum Han Na-kyung.
Dan saat masuk ke toilet, ia sangat risih melihat kondisi toilet yang kotor dan berantakan sehabis dipakai Han Nagyong. Lalu Lim Ju-hyung membersihkan seluruh bagian toilet sambil menahan rasa jijik. Tak hanya itu, Lim Ju-hyung juga membersihkan seluruh ruangan rumah. Namun saat akan membersihkan kamarnya Han Nagyong, Lim Ju-hyung membatalkannya karena ia melihat ada bra di atas tempat tidurnya. Di sisi lain, ternyata tantenya Han Nagyong yang membantu mengurus kebutuhan ayahnya, karena rupanya ibunya Han Nagyong telah meninggal. Lalu tantenya menelpon Han Nagyong untuk menanyakan kabar dan memberitahu kalau sebentar lagi adalah peringatan hari kematian ibunya. Serta tantenya meminta Han Nagyong untuk menyempatkan menelpon ayahnya. Sementara itu, Lim Ju-hyung menelpon manajernya dan mengeluh sudah tidak tahan tinggal di desa damai. Tapi manajernya tidak bisa membawa kembali Lim Ju-hyung karena ia sudah mengumumkan kalau Lim Ju-hyung akan cuti selama setahun. Dan juga manajernya menegaskan kalau Lim Ju-hyung tidak boleh dulu memiliki hubungan dengan seorang wanita. 여자 옆엔 가지도 말어. Setelahnya ada pengumuman dari Pak Park kalau nanti malam mereka akan mengadakan rapat bersama di balai desa. Ketika rapat dimulai, Pak Park menjelaskan kalau para warga desa akan menjalankan pertanian yang dikelola bersama antara warga dari selatan dan utara. 저는 빼주세요. Namun Lim Ju-hyung menolak, karena menurutnya bertani akan merusak tangannya karena tangannya sangat berharga sebagai seorang pianis. Pengurus desa berkata kalau Lim Ju-hyung harus ikut bertani karena tidak ada pengecualian bagi warga desa damai. Mereka harus mau bertani. Lalu Lim Ju-hyung meninggalkan rapat, padahal rapatnya belum selesai. Kemudian Lim Ju-hyung sedang menyiapkan makan malam dengan sepiring pasta sambil minum segelas minuman anggur. Melihat itu, Han Nagyong minta untuk dituangkan minuman juga oleh Lim Ju-hyung. Lim Ju-hyung menegur Han Nagyong untuk pelan-pelan saja saat meminum anggur. Lalu Han Nagyong mencicipi pasta buatan Lim Ju-hyung dan ia sangat menyukai rasanya. Saat itu, Lim Ju-hyung mengusulkan pada Han Nagyong agar mereka membuat perjanjian tertulis. Lim Ju-hyung membuat isi perjanjian tentang waktu pemakaian toilet, dan dalam menjaga kebersihan toilet mereka harus bergantian untuk membersihkannya. Serta dalam menjaga kebersihan dapur dan ruangan lain diserahkan pada Lim Ju-hyung, karena ia pandai bersih-bersih. Han Nagyong setuju saja dengan perjanjian yang dibuat. Aneh kuku terus. Pagi harinya, Jung-ho sedang lari pagi. Ia nampak sengaja berada di dekat rumah Ju-hui. Dan benar saja Ju-hui langsung menyapanya dan menawarkan untuk minum teh di rumahnya nanti. Setelah itu, Jung-ho menjemput Han Nagyong. Namun saat ia mengetuk pintu, Han Nagyong tidak keluar juga. Rupanya saat terbangun, Lim Ju-hyung jadi sangat terkejut mendapati dirinya tidur seranjang dengan Han Nagyong.